Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 3 akan menjelaskan analisis kritis fenomena gerusan atau scoring jembatan, aplikasi fluida dinamis dalam teknik sipil. Di kelompok 3 kami beranggotakan Nama saya Badhia Mufidah. Nama saya Rizka Amelia. saya Syifa Rahma Alena. Saya Syahril Hafid. Dan saya Abdi Adilana. Pada kesempatan kali ini, kami mengambil topik fluida statis dan dinamis dengan jurnal analisis upaya mitigasi dampak gerusan scoring aliran sungai terhadap struktur pilar jembatan. Studi kasus jembatan Basi 6 Kabupaten Toli-Toli oleh Reski, Michelle, dan Nova. Paulus Civil Engineering Journal PCEG tahun 2025 dengan tema fluida statis dan dinamis. Ya, pentingnya studi kasus yang kami analisa adalah erosi lokal scoring, salah satu penyebab utama kegagalan struktur jembatan secara global. Seperti jembatan Basi 6 yang berisiko pada banjir 2025. Studi ini mengajarkan pentingnya mengintegrasikan analisis hidraulika atau HEC-RAS dalam desain fondasi, kedalaman fondasi pilar, serta memberikan pemahaman praktis tentang solusi rekayasa. Nah, selanjutnya yang kedua itu konsep fisika dasar yang diterapkan. Kita ada dua, yang pertama itu hidrologi, yang dimana penentuan dari banjir bencana menggunakan metode Nakayasu yang menjadi input kritis untuk analisis dinamis. Yang kedua yaitu fluida dinamis, yang dimana aliran yang dipercepat dan pembentukan vortex atau pusaran yang memicu erosi di sekitar pilar dan abutment. Adanya turbulensi yang ditimbulkan oleh tikungan tajam sungai dan keberadaan pilar dan meningkatkan energi erosi. Yang ketiga itu membahas hubungan konsep fluida statis dan dinamis dengan teknik sipil, di mana konsep fluida statis dalam studi kasus ini tidak terlalu banyak dibahas, hanya terkait dengan fase muka air banjir, MAB, dan tekanan air diam yang menopang dinding. Pengaplikasiannya dalam teknik sipil yaitu dalam penentuan tinggi jagaan atau freeboard minimum 1,5 meter di atas MAB untuk mencegah air menghantam lantai jembatan. Sebaliknya, konsep fluida dinamis dibahas dengan sangat kritis. Kecepatan aliran adalah pemicu utama gerusan yang mengancam stabilitas fondasi, dan aplikasiannya dalam teknik sipil berbentuk desain perkuatan, riprap, dan bronjang harus dirancang untuk menahan gaya tarik atau self stress dan gaya angkat dari aliran dinamis. Selanjutnya, dalam jurnal ini kami menemukan bahwa jurnal ini berfokus pada perbandingan antara kondisi existing dengan kondisi rencana. Kondisi existing merupakan kondisi jembatan Basi 6 sebelum perbaikan atau adanya penanganan. Nah, pada kondisi existing ini terdapat kecepatan aliran fluida yang sangat tinggi serta gerusan yang sangat parah di struktur fondasi. Sedangkan di kondisi rencana itu ada dua tahap. Yang pertama, tahap upaya, dan yang kedua, tahap hasil. Pada tahap upaya, itu mereka mengusahakan normalisasi aliran air dan pembangunan tanggul. Sedangkan hasilnya menunjukkan hasil yang positif, seperti adanya pengurangan kecepatan aliran dan juga pengurangan penggerusan fondasi. Nah, upaya mitigasinya berupa normalisasi air sungai, seperti yang saya jelaskan tadi, itu untuk meluruskan geometri, serta pembangunan tanggul 100 meter di hulu dan hilir, serta bangunan prediksi kecepatan aliran air. Baik, untuk yang terakhir ada kesimpulan dan juga saran. Untuk kesimpulan itu ada gerusan pada jembatan Basi 6 itu disebabkan oleh kecepatan aliran dinamis yang tinggi dan di tikungan tajam. Normalisasi aliran sungai dan bangunan prediksi kecepatan itu berhasil meningkat cepat dan mengurangi kedalaman gerusan secara signifikan. Nah, untuk sarannya itu ada mengkombinasikan penataan alur sungai dan pemasangan bronjong di sebagian solusi efektif untuk memperkuat abutmentnya. Dan untuk saran kedua itu ada
meninggi lantai jembatan minimal 1,5 meter dan permukaan air banjir 100 tahun karena itu memenuhi syarat freeboardnya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum